kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Ida. Bu Ida, tadi Ibu sampaikan bahwa terbuka ruang dialog dengan semua pihak ya. Apakah ini juga terbuka ruang dialog untuk Pak Andi dan Pak Said Iqbal, Bu? Tentu, karena beliau banyak pikiran-pikirannya juga yang perlu kita dengar. Bagi pemerintah, stakeholder itu, stakeholder ketenagakerjaan itu ada pengusaha, diwakili Apindo Kadin, dan ada teman-teman konfederasi atau federasi. Jadi kita akan mendengar semua stakeholder. Ya. Bu, ini kalau kita lihat situasi perkembangan hari Kamis ya, ini demo di mana-mana nih Bu, nih ada banyak desakan dari berbagai kalangan supaya pemerintah meninjau ulang RUU Ciptaker nih Bu. Satu, yang pertama mungkin pemerintah sudah sepakat untuk terus mensosialisasikan RUU Cipta Kerja ini. Ada karena banyak sekali distorsi informasi yang membutuhkan klarifikasi dari pemerintah maupun dari teman-teman DPR. Itu terus akan kita lakukan. Nah, ketika sosialisasi itu sudah dilakukan, kemudian teman-teman masih juga merasa ada hal-hal yang aspirasinya tidak terakomodasi di undang-undang ini, atau mungkin yang paling ekstrim dirugikan dengan undang-undang ini, saya kira kita punya mekanismenya. Kita punya mekanisme judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi ruang itu sebenarnya tidak tertutup kalau masih ada dianggap undang-undang itu tidak memiliki keberpihakan atau tidak memenuhi keadilan. Ruang itu ada, saya kira. Dan kita sebagai negara yang diantaranya adalah memiliki Mahkamah Konstitusi, itu tak bersyukur. Kanal itu sudah ada, dan kanal itu kan bukan di jalanan. Semakin di jalan kan semakin kita tidak ketemu. Tapi kalau melalui mekanisme yang ada, melakukan judicial review, saya kira justru disitulah bisa diuji apakah hak seseorang itu melanggar konstitusi atau tidak. Saya sih mengajak, yang pertama mungkin kita akan terus melakukan sosialisasi, dan yang berikutnya tentu ruang itu bisa dibuka melalui review, judicial review. Mungkin perlu juga sosialisasi ke kalangan kampus, Bu. Betul, betul. Saya kira terus kita akan lakukan. Sebenarnya ketika proses penyusunan ini, Pak Claudius, kami ini sudah mengundang 34 perguruan tinggi untuk memberikan feeding kepada kami. Jadi ketika proses penyusunan sebenarnya kami melibatkan, ketika menjadi draft juga kami sampaikan, kami sosialisasikan kepada teman-teman akademisi dari perguruan tinggi. Tapi sependapat bahwa kami akan terus melakukan itu. Karena prosesnya kan sangat dinamis, banyak perkembangan baru yang dulu ketika memberikan masukannya A bisa menjadi B atau menjadi C, itu kan sangat dinamis proses politiknya. Dan saya sependapat, kami sudah merencanakan, saya ingin bertemu dengan mulai dari forum rektor untuk bisa diagendakan di kampus-kampus. Ya. Bu Ida, ini kalau lihat penjelasan Ibu bahwa masih terbuka ruang dialog ya, ini apa mungkin ada pasal-pasal yang bagi Bu Ida, bagi pemerintah yang bisa diakomodir kalau ada permintaan buruh untuk direvisi? Itu kira-kira aspek apa saja yang masih bisa direvisi sesuai dengan keinginan pendirian buruh, Bu? Yang pertama, ini kan undang-undang sudah diketok, sudah disahkan oleh DPR. Jadi tentu saja patokannya adalah patokan dari yang ada di undang-undang. Tinggal mungkin jika ada peraturan teknis yang bisa dibicarakan yang tidak melampaui ketentuan undang-undang. Itu saya kira. Mungkin kadang-kadang ternyata yang diaspirasikan itu adalah berkaitan dengan teknis yang cukup diatur di peraturan pemerintah. Itu yang namanya dialog. Tapi saya kira kan ini undang-undang sudah diketok. Peraturan pemerintah pun normanya tidak boleh melebihi dari norma atau ketentuan di undang-undang. Saya kira ini pemahaman semua masyarakat. Ini juga diatur di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu mungkin pendekatan formal, Bu. Maksud saya kan pendekatan substansi. Kalau formal kan seperti Ibu jelaskan, tapi substansinya mungkin para buruh. Iya, saya kira saya katakan bahwa ada banyak hal yang ternyata itu jembatannya mungkin pengaturan lebih jembatannya ada di pengaturan di peraturan pemerintah. Makanya untuk pembuatan peraturan pemerintah ini kami membuka dialog sosial, kami mengajak kembali stakeholder ketenagakerjaan untuk sama-sama ikut merumuskan
merumuskan peraturan pemerintah ini. Hal-hal yang bisa diatur di aturan pemerintah ini sangat terbuka untuk didialogkan, dirumuskan bersama bahkan. Ya, Bu, ini argumen yang sering disampaikan pemerintah bahwa RUU Ciptaker ini akan membuka ruang yang lebih luas untuk penyerapan tenaga kerja ya Bu ya. Nanti kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Pemerintah berargumen bahwa RUU Ciptaker ini akan membuka lapangan kerja baru. Ini kan kira-kira ada 12 juta. Mereka tidak punya asosiasi pengangguran, mereka suaranya tidak bisa didengar dengan baik. Sementara yang sekarang existing bekerja, itu mereka punya asosiasi, dia bisa menyampaikan pikirannya.